bahwa para sahabat yang bahasanya saja tertutur rapi, bahasanya saja indah ketika didengar, yang mereka di zaman itu berlomba-lomba membuat syair, sehingga ada para penyair yang ketika memuji orang lain dengan syairnya, maka mereka dilempar dengan buntelan uang. Saking di sana pada zaman itu syair-syair itu tidak pernah terlepas. Nah, kenapa pada saat itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat salawat yang lain, tapi mereka hanya mengamalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diteruskan kama sholaita. Itu menunjukkan bahwa lafaz salawat tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Itu menunjukkan hendaknya kita bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Anda mendengar Umar bin Khattab membuat salawat sendiri namanya salawat Umariyah? Atau Utsman bin Affan membuat salawat sendiri namanya salawat Utsmaniyah? Ini menunjukkan bahwa junior ataupun senior Wahabi sama-sama kurang ngaji. Karena kalau kita mengkaji kitab-kitab Islam, kita akan menemukan betapa banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi dan ulama salaf membuat dan membuat selawat sendiri. Sahabat Nabi juga memuji Nabi dengan lagu syair. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa menggunakan syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu saudara kita dari Salafi Wahabi, di dalam akun YouTube-nya dia menyalahkan sholawat atau pujian-pujian kepada Rasulullah yang dilakukan oleh Gus Azmi. Menurut teman Salafi Wahabi ini, melakukan sholawat seperti yang dilakukan oleh Gus Azmi itu adalah bid'ah, sesat masuk neraka. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang membuat sholawat sendiri. Sahabat Rasulullah kalau berselawat memakai sholawat al-Ibrahimiyah yang memang redaksinya langsung diajarkan oleh Nabi. Jadi para sahabat tidak membuat atau membuat sholawat sendiri, nggak boleh, kata saudara Wahabi Salafi ini. Kemudian alasan yang kedua, tidak ada sahabat tidak ada yang berselawat menggunakan syair. Padahal di masa sahabat Nabi, syair itu termasuk salah satu yang ngetren. Sahabat Rasulullah mengetahui atau ahli di dalam membuat syair. Sebelum kami membantah statement atau pendapat dari saudara-saudara Salafi Wahabi, saya ingin menampilkan siapa sih Gus Azmi. Nah, ini foto Gus Azmi, vokalis dari sholawatan atau qasidahan. Sebenarnya kalau ditelusuri apa yang disampaikan oleh saudara Wahabi ini, itu sama persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh ustadznya, salah satu ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi ini juga mengatakan tidak boleh bikin sholawat sendiri. Kalau ingin membaca sholawat harus membaca sholawat al-Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Sebenarnya pendapat yang diutarakan oleh saudara kita yaitu Salafi Wahabi ini menunjukkan bahwa dia ini kurang membaca kitab-kitab termasuk kitab hadis atau bahkan kitab imamnya sendiri yaitu kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena kalau kita membaca dari literatur Islam, ternyata kita temukan bahwa sahabat Nabi bahkan ulama salaf itu membuat sholawat sendiri. Mereka tidak hanya membaca sholawat al-Ibrahimiyah, tapi juga mereka membuat redaksi sholawat sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya walaupun Rasulullah mengajarkan sholawat al-Ibrahimiyah, redaksi sholawat al-Ibrahimiyah, bukan berarti tidak boleh membaca sholawat menggunakan redaksi yang lain. Buktinya para sahabat dan ulama salaf membuat redaksi sholawat sendiri. Kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah berdoa menggunakan syair. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang memuji Nabi, banyak yang
mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi itu menggunakan syair-syair. Bahkan dalam banyak riwayat, dalam riwayat yang lain dijelaskan para sahabat itu membela Rasulullah dengan syair-syair. Baik, kita buktikan bahwa sahabat Rasulullah SAW itu membaca sholawat bukan dengan sholawat al-Ibrahimiyah, tapi membuat redaksi sholawat sendiri. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini membuat sholawat begini bunyinya. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin abdika wa rasulika ila akhirih. Hadis ini terdapat dalam kitab Jami'ul Ahadits, diriwayatkan oleh Ad-Dailami an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-ma'ruf annahu mauqufun alaih, bahwa hadis ini terkenal mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Berarti maksudnya hadis ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, berarti bahwa sahabat Rasulullah itu membuat sholawat sendiri. Sebetulnya kalau kita teliti lagi, lebih banyak lagi sahabat yang membuat sholawat sendiri, tapi untuk ditulis di sini takut kebanyakan. Kemudian salah satu ulama salaf, yaitu salah satu imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, juga membuat sholawat sendiri. Dan sholawatnya Imam Syafi'i ini dikutip dan dimuat di dalam kitab Jala'ul Afham, karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Jadi murid Ibnu Taimiyah mengutip sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i, di mana sebenarnya sholawat ini juga tertulis di dalam kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, bisa dicek nanti ya. Bunyi sholawatnya adalah wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahud dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Maka sekali lagi sudah jelas bahwa walaupun Nabi mengajarkan redaksi sholawat tertentu, bukan berarti kita tidak boleh membaca sholawat dengan redaksi yang lain. Ini seperti pemahaman ulama salaf seperti ini. Kalau kita mengaku salafi ya harus mengikuti pemahaman seperti ini. Boleh membaca sholawat dengan selain sholawat al-Ibrahimiyah. Lalu apakah boleh membaca sholawat atau memuji Nabi dengan syair? Kenapa enggak boleh? Salawat itu kan termasuk salah satu doa ya, doa. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa dengan syair. Doanya begini, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad abau alaina wa yarfa'u bihi sautahu. Dan Nabi Muhammad mengeraskan suaranya ketika berdoa seperti ini nih, dengan syair ini, dengan syair Rasulullah mengeraskan suara. Nah, hadis ini itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Silahkan cek ya. Bahkan juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi dengan syair-syair, bahkan dilengkapi dengan tabuhan rebana atau bunyi terbang ya, bunyi rebana, dan mereka bernyanyi dengan menggunakan syair, tetapi oleh Nabi nggak dilarang, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Busiri. Bunyi hadisnya an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah, melewati sebagian kota, fa idza huwa bijiwarin, kemudian ternyata di situ, di kota tersebut ada anak-anak perempuan yaqribna biduffihinna, sedang menebuh rebana, wa yatawannainah, dan bernyanyi, wa yaqulnah, dan mereka mengatakan, nahnu jawarin min bani Najjar ya habadza Muhammadun minjar, kami anak-anak perempuan dari Bani Najjar, ya habadza Muhammadun minjar, betapa indahnya Muhammad sebagai
tetangga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ya'lamullahu inni la uhibbukunna. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa aku sungguh mencintai mereka. Ini hadis sahih menurut Al-Hafidz Al-Busiri bahwa Nabi mencintai anak-anak perempuan yang bernyanyi menggunakan syair memuji Nabi dengan disertai tabuhan Rabbana. Bahkan ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah itu memuji Rasulullah sambil menari. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Anas, dari sahabat Anas, qala, sahabat Anas berkata, kanatil habsyah yazfinuna baina yaday Rasulillah wa yarkusuna, bahwa di hadapan Rasulullah ada orang Habsyah sedang menari. Wa yaquluna Muhammadun abdun soleh, dan mereka mengatakan Muhammad hamba yang soleh. Ini adalah pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang Habsyah di hadapan Nabi sambil menari, dan oleh Nabi nggak dilarang, ya berarti boleh saja. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga, bedakan antara membaca sholawat di dalam sholat dan membaca sholawat di luar sholat. Karena ini nanti hukumnya berbeda, karena memang keadaannya juga berbeda kan. Jangan sampai membahas membaca sholawat di luar sholat, kemudian perbandingan hukumnya malah sholawat di dalam sholat. Nah ini namanya salah alamat, kurang baca dan kurang pemahaman terhadap hukum-hukum, bahkan mungkin juga dalam masalah usul fikih.